Saya mendengar informasi Abi Saifuddin Ibrahim di Amerika visanya sudah habis. Saya juga melihat beberapa video khususnya dari mereka yang membenci Bapak Saifuddin Ibrahim. Mereka berharap sekali di mana Bapak Saifuddin Ibrahim dideportasi dari Amerika, bisa dipulangkan ke Indonesia, dikembalikan ke negara asal Indonesia. Haleluya, haleluya, Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, dalam 2 hari ini saya mendengar informasi di mana saudara kita Abi Saifuddin Ibrahim di Amerika visanya sudah habis. Nah, dalam informasi ini, saya juga melihat beberapa video khususnya dari mereka yang membenci Bapak Saifuddin Ibrahim. Mereka berharap sekali di mana Bapak Saifuddin Ibrahim dideportasi dari Amerika, bisa dipulangkan ke Indonesia, dikembalikan ke negara asal Indonesia. Nah, apa yang membuat mereka begitu benci kepada Bapak Saifuddin Ibrahim? Nah, apakah dengan kebenaran yang diungkapkan oleh Pak Saifuddin Ibrahim sehingga membuat para mu'alaf dan orang-orang pihak-pihak terkait begitu membenci Bapak Saifuddin Ibrahim? Nah, sebenarnya perlu berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Apa yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim? Lalu tunjukkan buktinya, tunjukkan datanya, atau bantah dengan data, bantah dengan fakta, bantah dengan apa yang perlu saudara bantah. Jangan sedikit-sedikit bawa ke ranah hukum, ini penistaan agama, ini penistaan nabi, ini penistaan rasul, ini penistaan kitab suci, segala macam bla bla dan bla 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 sebagainya. Nah, jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, mereka para mu'alaf hari-hari ini mereka bikin konten di mana sangat mengharapkan dan mereka berdoa supaya Abi Saifuddin Ibrahim dipulangkan atau dikembalikan ke negara asal, dipulangkan ke bangsa dan Indonesia. Sangat ngotot mereka. Bapak Saifuddin bisa dikembalikan, bisa dipulangkan ke Indonesia. Nah, apa sih yang membuat mereka begitu ngotot sehingga meminta dan berdoa supaya Bapak Saifuddin Ibrahim dikembalikan ke bangsa dan negara ini? Apakah mereka ingin menganiaya, ingin bla 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 dan sebagainya, atau ada maksud yang lain, saudaraku? Nah, Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, kita juga perlu berdoa kepada Tuhan supaya Abi Saifuddin Ibrahim selalu diberikan keteguhan iman, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur panjang, bahkan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Sehingga Abi Saifuddin selalu dan terus memberitakan Injil, mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Ini adalah zaman internet. Dengan adanya zaman internet ini, kita bisa mempergunakan media sosial untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, dan untuk mengungkapkan apa yang perlu kita ungkapkan. Ini doa kita supaya Abi Saifuddin Ibrahim terus dipakai oleh Tuhan, terus dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil kerajaan Elohim, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan who is the Jesus, man huwa Yeshua, siapa itu Yeshua HaMashiach. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yeshua. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, maka orang tersebut akan mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Pertanyaannya, apakah di luar Yeshua HaMashiach tidak ada kepastian keselamatan? Benar, saudaraku. Maka firman Tuhan, Alkitab menulis dengan tegas, keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Di agama manapun tidak ada kepastian keselamatan. Apalagi kalau saudara bertanya kepada tetangga, kepada teman, sahabat, kerabat saudara yang tidak seiman dengan saudara, mereka pasti akan menjawab mudah-mudahan. Mudah-mudahan, moga-moga. Kenapa? Karena jaminan kepastian keselamatan itu tidak ada pada agama mereka.
Kalau mereka bertanya kepada kita, apakah kamu mati hari ini masuk surga? Iya, pasti masuk surga. Tidak ada orang Kristen yang menjawab moga-moga. Kenapa? Karena di dalam iman kekristenan, kepastian keselamatan itu sudah diberikan luar biasa, sudah diberikan hak untuk masuk surga kepada orang-orang yang percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach. Percaya yang saya maksud bukan hanya cukup di mulut, tetapi tidak sampai ke hati, apalagi tidak melakukan. Tidak seperti itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah kepada siapapun, ketika kita mengatakan kita percaya kepada Yesus HaMashiach, berarti apapun yang diperintahkan oleh Adonai Yesus HaMashiach itu turut kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habagen, kita harus melihat dan mencontoh teladan yang sudah diberikan kepada kita oleh Adonai Yesus HaMashiach. Dia adalah teladan yang baik, dia adalah contoh yang baik bagi kita semua. Dia mengajarkan kita bagaimana supaya kita hidup ini, dan selesai kita hidup kita bisa sampai ke surga, kita bisa masuk surga, kita bisa berada di dalam surga bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Ini adalah yang dirindukan oleh Adonai Yesus HaMashiach. Maka dia tidak pernah berkata, ayo ikut agama Kristen, masuk agama Kristen. Tidak pernah. Yang Yesus HaMashiach katakan, follow me, oh Yesus, ikut aku, ikut Yesus HaMashiach. Ini yang dia mau Bapak Ibu. Karena ketika kita ikut dia, kita percaya, maka otomatis Bapak Ibu, kita pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Adonai Yesus HaMashiach. Perintah terbesar yang saya dapatkan di dalam Alkitab adalah amanat agung. Apa itu Bang Pendi? Pergi, beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, saya ingin membagikan satu firman Tuhan kepada kita semuanya, di mana firman Tuhan ini sering sekali kita dengar, sering sekali kita lihat, sering sekali kita baca, tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau hanya sekedar lihat, sekedar dengar, sekedar baca. Apa yang ingin saya bagikan di dalam Injil Matius 10 ayat 26 sampai seterusnya Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ini zaman internet, zaman di mana kita melihat apa yang selama ini tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita melihat. Zaman internet ini kita dengar, kita lihat Bapak Ibu, ya. Abi Saifuddin banyak sekali mengungkapkan rahasia-rahasia yang selama ini seolah-olah ditutup-tutupi. Dengan adanya media sosial ini dipergunakan oleh Abi Saifuddin Ibrahim, sehingga banyak sekali orang kebakaran jenggot terhadap apa yang disampaikan oleh Abi Saifuddin. Nah, apakah yang disampaikan oleh Abi Saifuddin itu bukan satu kenyataan, bukan satu kebenaran, atau omong doang, tidak tertulis? Nah, tetapi Bapak Ibu, apa yang saya dengar dan saya lihat, apa yang disampaikan oleh Abi Saifuddin itu tertulis adanya, bukan dikarang-karang, bukan bukan omong doang. Nah, ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Abi Saifuddin, itu seperti yang saya katakan tadi. Apa itu Bang Bendi? Seharusnya mereka menjawab dengan data. Mereka memberikan data yang benar kalau memang menurut mereka apa yang disampaikan oleh Abi Saifuddin itu salah. Berikan data-data yang benar, ya. Nah, Bapak Ibu, saya dan kita semua pasti percaya dalam hal ini Abi Saifuddin tidak pernah takut, karena beliau di saat bertemu dengan saya waktu di Malang Bapak Ibu, atau di saat kami ketemu di Tangerang dan di Jakarta beberapa kali ketemu, Abi Saifuddin selalu berkata, Pendi, kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Nah, ini Bapak Ibu, saya melihat ada sesuatu hal, ada kekuatan ilahi, kekuatan firman Tuhan itu di dalam diri Abi Saifuddin. Sebagaimana Alkitab berkata, Injil itu adalah kekuatan Elohim. Nah, ketika hidup di dalam Injil, ada keberanian, ada api Tuhan yang menyala-nyala, sehingga tidak ada orang yang membuat takut. Ya, Abi Saifuddin kita lihat tidak ada yang beliau takuti. Kenapa? Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Kenapa beliau tidak takut? Karena kebenaran telah memerdekakan beliau Bapak Ibu.
Kebenaran telah mengalahkan segala ketakutan. Kasih, ya, mengalahkan segala ketakutan. Inilah yang dihidupkan oleh Abi Saifuddin Ibrahim. Makanya sekalipun beliau sudah pernah di dalam penjara, masuk penjara, bahkan mengalami penganiayaan yang sangat berat juga Abi Saifuddin, sampai malam ini beliau belum pernah takut sedikit pun, Bapak Ibu. Nah, saya akan lanjutkan baca. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, ini luar biasa firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang menyangkal Yesua, ya, apa yang akan terjadi kelak? Bagaimana ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, Bapak Ibu, yang selalu menghina Adonai Yesua HaMasyiah. Apa yang akan terjadi pada mereka? Sekali lagi, jangan pernah kita takut terhadap mereka yang hanya bisa membunuh dan membinasakan tubuh, tetapi mereka tidak akan bisa membinasakan roh kita. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, rambut di kepala kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bila Tuhan di pihak kita, bila Tuhan di pihak kita, Bapak Ibu, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan rambut di kepala saudara dan saya, rambut di kepala kita jatuh ke tanah. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, ayo bersyafaat, berdoa untuk Abi Saifuddin Ibrahim supaya selalu diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bisim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesua HaMasyiah Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, dan motivasi yang saudara berikan kepada Habaget. Saya juga mengajak saudara semuanya untuk membawa Habaget, ya, tim Habaget ke dalam doa syafaat saudara, agar selalu bisa melakukan pelayanan dengan maksimal, melakukan penginjilan ke daerah-daerah, pergi ke berbagai tempat, memberitakan Injil, sharing apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan apa yang kita mau, ya, tetapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka dari itu, terus dukung dalam doa agar Injil Habaget selalu diberkati Tuhan. Dan kemanapun Tuhan utus, dimanapun berada, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih.